Inilah janji Tuhan yang sesungguhnya bagimu, karena engkau mendengarkan Tuhan Allahmu. Hari ini, pagi ini, inilah firman yang hidup dan yang benar, yaitu firman kebenaran yang datang daripada Roh Kudus, supaya setiap kebenaran itu berdampak kepada setiap orang, berdampak kepada siapapun. Makanya kerjakan secepatnya itu. Setelah engkau mengerjakan itu, aku yang mengurapinya. Setiap orang yang mendengar, mereka akan dijamah oleh Tuhan, mereka akan disembuhkan. Setiap yang mendengar, yang mengklik, dan mereka akan menembus sanubari mereka, jiwa mereka tertebus, hati mereka tertebus, roh mereka tertegur, dan mereka menjadi menyala api Roh Kudus dalam hidup mereka. Aku akan mengurapi, aku menaruh kuasaku saat engkau memperdengarkan, berkumandangkan apa setiap yang aku perdengarkan kepadamu. Karena akulah Tuhan Allah yang Yehova Jireh, akulah Yehova Shalom, akulah Yehova Nisi, Yehova Shana, Yehova Shalom, Yehova Jireh. Siapa yang berkekurangan, aku berikan dia makan. Siapa yang tidak hidup dalam damai sejahtera, aku berikan damai sejahtera. Siapa yang sakit, akan kusembuhkan. Siapa yang buta rohaninya, akan kucelikan. Siapa yang tuli pendengarannya sehingga dia tidak mendengar suara Tuhan, aku akan memberikan dia pendengaran seorang murid yang taat kepada Tuhan. Aku akan berperkatakan kepada firmanku itu juga, bahwa akulah Alfa dan Omega. Aku mengawali engkau mengerjakan itu, dan aku akan menyelesaikan. Di tengah-tengahnya kemuliaanku akan nyata. Dan apapun nanti itu menjadi sumber-sumber apa yang kuberikan di dalammu, jangan engkau menyalahgunakan. Tetaplah engkau memberikan penghormatanmu kepada Tuhan. Tetaplah engkau dalam koridor Tuhan. Bukan tidak mungkin engkau menjadi sumber kekayaan bagimu. Bukan tidak mungkin Tuhan mengangkat engkau. Tetapi ingatlah, semua itu bersumber dari Tuhan. Karena Allahmu sendiri yang memulai, Dia yang akan memimpin engkau, sehingga engkau tidak gegabah, tidak mabuk anggur, tidak engkau mabuk harta, tetapi engkau diberkati oleh Tuhan. Dan aku pun akan mengatakan, ingatlah baik-baik perkataanku di pagi hari ini. Kerjakan secepatnya. Orang butuh mendengarkan kekuatan. Orang butuh mendengarkan firman Tuhan, penjelasan yang benar, urapan yang luar biasa dari Roh Kudus. Karena firman yang kusampaikan akan penuh urapan, seperti hamba-hambaku yang lain. Orang yang berdosa bisa ditegur dengan kuasa firman Allah. Orang yang hidup di dalam kegelapan akan ditarik masuk ke dalam terang ilahi Kristus. Orang yang hatinya sudah sekeras apapun, tapi Tuhan buka hatinya, dan Tuhan akan menjamah, Roh Kudus menjamah pribadinya, sehingga mereka bisa jadi partnermu, mereka bisa menjadi temanmu, menjadi fellowship mereka, menjadi hidup di dalam kebenaran. Mereka akan mencari siapa gerangan yang ada di dalam kebenaran ini, sehingga mereka mencari, temukan di dalam kasih Kristus. Mereka menemukan lewat aplikasi yang ada, yang lalu kau kerjakan. Kerjakan secepatnya. Sebarluaskan kebenaran itu. Karena sudah waktunya sekarang, harus semua orang yang mendengar dan yang menolak akan dijamah oleh Tuhan lewat kuasa yang kuberikan itu. Orang akan bilang, apaan sih ini? Kok kayak gini? Tapi mereka mencoba melihat. Baru disitulah karunia Roh Kudus, karya Roh Kudus mencurahkan kuasanya, bahkan menjamah aplikasimu itu menjadi luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak cara nanti aku pergunakan, banyak cara lagi aku pakai lagi. Dan permulaannya itulah dulu, dan itu lakukan dan kerjakan secepatnya. Baru nanti engkau melihat, oh iya, ini yang Tuhan katakan, ini yang benar, ini yang Tuhan katakan, bahwa ini sudah terjadi. Itulah yang kau kerjakan secepatnya, supaya aku berkarya, supaya aku mengusahakan menyentuh hati anak-anakku, bahkan orang-orang yang belum menerima Kristus melalui yang kuberikan itu. Orang akan berkata juga nanti, kok ini apa ya, lucu ya, gitu. Tapi mereka tertarik
hatinya. Mereka semakin pengen tahu apa sih gitu. Tapi karena Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang menjamah, tidak bisa ada siapapun atau siapapun yang bisa menghalangi itu. Karena kebenaran. Kenapa? Banyak orang sekarang memberitakan dipoles begitu rupa, ini nggak perlu poles, sebarkan, luaskan. Ditolak, itu urusan Tuhan. Tidak mau menerima, itu urusan Tuhan. Tapi itu nanti akan diterima mereka. Diterima. Banyak orang yang terseduh-seduh, banyak mereka menangis, mencucurkan air mata. Mereka nanti akan mencoba menghubungi kamu, menghubungi pekerjaan Tuhan. Di mana ini ditemukan? Siapa ini? Kok bisa begini? Jadi rumah tangga bisa dipulihkan, suami-suami bisa dipulihkan, istri-istri dipulihkan, melalui istri-istri, melalui anak-anak suami mereka, anak dan rumah tangga pun dipulihkan. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus yang menjamah setiap orang yang mendengar, setiap orang telinganya diperdengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Bilangi sama, bersusah payah engkau mencari dunia ini, tidak menambah sehasta pun. Mungkin kau nambah sedikit hartamu, tetapi hanya segitu. Tetapi engkau kalau hidup di dalam Tuhan, tidak bersusah-susah engkau mencari makan atau minum, Tuhan akan memenuhi engkau makanan dan minum. Mungkin orang juga mengatakan begini, kau juga berutang, kau juga hidupmu begini. Jangan lihat sekarang apa yang kau kerjakan, yang kau berjam-jam engkau datang kepadaku, tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan selalu mengerti dan tahu apa kerinduan anak-anaknya. Saatnya Tuhan bertindak, saatnya Roh Kudus melakukan semua itu, baru orang tahu, oh, orang yang duduk di hadirat Tuhan, mencari Tuhan, tidak akan pernah sia-sia, akan berdampak ke depan. Jangan lihat sekarang, dampak jauh ke depan. Tujuannya jauh dibawa oleh Tuhan, langkahnya jauh dibawa oleh Kristus, dan hidupnya jauh dibawa oleh Kristus. Dan barulah tahu, di ujung sana sudah ada Roh Kudus memberi engkau kemenangan. Sudah ada Yesus Bapakmu yang kekal, Rajamu, membawa engkau ke dalam sungai kehidupan. Diberkatilah engkau, diberkati usahamu, diberkati ladangmu, diberkati apapun yang kau kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan, Rajamu yang mulia. Kau akan mempunyai kekuatan yang baru dari Kristus. Kau juga, aku udah berjanji, sudah banyak aku berbicara kepadamu, sudah banyak janjiku kepadamu. Janjiku itu kau terima. Kau menerima kegenapan janji Tuhan, pengenapan daripada Roh Kudus dari Bapakmu yang mulia. Engkau terima, engkau menjadi utusanku, engkau menjadi milik kepunyaanku, engkau menjadi biji mataku yang begitu berharga. Engkau kuberikan suatu tugas pelayanan, kau kuberikan menjadi tongkat, kuberikan engkau tongkat kebenaran untuk menggembalakan domba-domba lewat aplikasi, lewat apa yang kau perbuat saat ini. Karena itulah jalannya. Sehingga orang nanti berpikir begini, wah, ini nggak ada gerejanya, kita buat yuk, kita buat yuk. Tuhan sudah sediakan namanya sebelumnya, Tuhan sudah sediakan nanti di mana tempat beribadah. Inilah jalannya, inilah caranya. Nanti kau akan berkumpul orang-orang yang hidupnya sudah dibenarkan oleh Kristus. Pola pikirnya yang lama dirubah. Mereka berbisnis dengan cara Tuhan. Inilah yang aku berikan itu. Akan banyak orang nanti berubah cara pikirnya, cara pandangnya, berbisnisnya. Dulu kan pernah aku katakan itu kan? Itulah yang akan terjadi nanti. Orang-orang pilihan Kristus yang masuk kepada 1000 tahun yang akan datang. Enggak banyak, sedikit mereka. Dan mereka itulah bagian dari rencana Tuhan untuk memulai kerajaan Allah di muka bumi, termasuk di Indonesia. Pilihan-pilihanku, pilihan-pilihan umatku, yang dimana mereka menjadi umat pilihanku, yang sudah kupilih masuk dalam kerajaan 1000 tahun yang akan datang, di mana kesukaan Kristus akan dikumandangkan. Kerajaan Allah berdiri tegak dan tidak ada yang bisa menggoyahkan kerajaan Allah.
kerajaan dunia yang sudah mereka semakin kokoh diteguhkan. Dan percayalah, Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia mengalami perubahan, mengalami pemulihan yang luar biasa. Indonesia bangsamu akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Dan virus-virus ini akan berlalu. Sekalipun mereka mengumandangkan virus yang baru, Indonesia ditutupi oleh kemuliaan Kristus. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Kristus. Siapa yang bisa membuka kemuliaan Kristus? Tidak ada selain daripada Dia yang memberi kemuliaan itu. Siapa yang bisa menghanguskan Indonesia? Tidak ada kalau kemuliaan Allah berdiri di tengah-tengah bangsa Indonesia. Ada di bangsa Indonesia. Lawatan Tuhan akan terjadi bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diberkati. Bangsa Indonesia dipulihkan dari virus-virus. Semakin bangsa Indonesia diberikan ketahanan ekonomi, ketahanan jiwa-jiwanya, ketahanan daripada musuh-musuhnya, semua akan diberikan Tuhan kekuatan. Karena Indonesia akan bangkit, Indonesia pulih, bangsamu pulih, negaramu akan pulih. Diberkati bangsa Indonesia. Keluargamu juga begitu, diberkati dan dipulihkan. Kemarin mengatakan begini, kau berkata kepadaku, Tuhan, kau yang bilang kau akan panggil untuk bertobat. Aku bersyukur. Panggil dengan cara kau panggil memang dia harus mati. Terserah Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Betul. Aku yang kan saya sudah bilang janji Januari sampai Desember belum selesai. Kapan waktunya? Kau akan mendengar kabar dari surga. Kau akan mendengar kabar bahwa si Anu sudah begini, bahwa si Anu sudah begini. Kau akan mendengar kabar, bukan keinginan, tapi Rohul Kudus, Yesus Kristus yang mau melakukan dan menggenapi itu semua. Bukan ku panggil dia untuk bertobat. Memang sudah pernah ku panggil dia untuk bertobat, tapi tidak mau. Tetap dia mengulangi, dapatkan dia berkuat lagi. Seperti yang ku katakan, saat mereka didoakan, mereka tersinggung, mereka tidak menerima, mereka tertuduh. Karena iblis kan kalau didoakan kan tertuduh. Orang yang tertuduh biasanya dialah yang melakukan. Tapi orang yang didoakan atau dengan cara apapun, kalau dia tidak merasa melakukan, dia nggak perlu tertuduh. Dia justru diberkati dan terlindungi dari penguasa-penguasa dunia. Tetapi kalau orang yang melakukan, dia dituduh, dia akan gelisah, dia tidak tenang, dia terusik, dia akan keluar, dia lari terbirit-birit. Inilah cara Tuhan, supaya orang-orang seperti ini dihempaskan dari muka bumi ini. Dan dia baru sadar nanti, oh, setelah kulakukan nanti hal itu, keluarlah semua, tinggallah itu semua, dan semuanya dibawa dialah itu. Dan apapun yang dikerjakan selama ini, dibawalah itu. Karena apa? Kan dua-duamu, sekalipun kau tersakitin, dua-duamu tidak sia-sia. Dilindungilah yang lain, dicelikanlah matanya yang lain, bukan mata jasmani, mata rohani mereka. Bahwa apa yang dikerjakan oleh mereka selama ini adalah salah. Dan mari mereka datang kepadamu dan meminta doa. Dan doa. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Maka katakanlah, tunggu aja kabarnya. Tunggu aja, tunggu. Semuanya akan jelas apa yang aku janjikan dari Januari, bahkan akhir di bulan Desember tahun 2020 sampai Januari 2021 sampai di bulan September 2021. Tidak ada yang tidak digenapi, semua akan tergenapi. Baik berkatmu, baik pekerjaan usahamu ataupun apapun, kepada orang-orang yang sudah disebut namanya sebelumnya. Bahkan kematian dari mamakmu itu loh, yang di sana yang kubilang sudah kusambut, kan enggak, untuk itulah aku datang untuk memberitakan supaya semua siap-siap. Baru nanti kau lihat, oh iya, emang bukan untuk saat ini,
Tapi saatnya Tuhan kan beda dengan saatmu, saat waktumu. Saat Tuhan itu bisa cepat, bisa itu diperlambat, bisa juga menunggu. Tapi kalau kerajaan Allah tidak bisa diperlambat, malah semakin dipercepat kedatangan Kristus yang kedua kalinya itu. Karena melihat dunia ini semakin hancur, semakin sedikit orang dilihat Tuhan sungguh-sungguh percaya, baru datanglah kerajaan Tuhan yang kekal itu. Itu mengenai mamamu yang kubilang itu kan, itu sebentar lagi kupanggil lah itu. Bersatu kalian. Jangan kau, itu orang tuanya dia, bukan orang tua saya. Tidak boleh. Jadilah engkau berkat di tengah-tengah siapapun. Jadilah engkau berkat apapun itu. Yang bisa kau kerjakan, kerjakan. Jangan kerjakan yang tidak bisa kau kerjakan. Tapi berikan dirimu menjadi berkat. Itulah orang yang dipanggil Tuhan. Apapun dikerjakan. Nggak perlu, oh iya ini kan tidak memberi begini. Dia kan kaya, dia kan bisa. Kalau Tuhan juga mengatakan begitu, apa gunanya dia memberikan dirinya ke sini? Nggak usah dia berikan dirinya datang ke dunia ini. Kalau dia memikirkan, orang ini kan kaya, punya kehormatan, punya kemuliaan, lebih banyak uang mereka dari uangku. Tidak seperti itu. Tuhan meninggalkan segala apa yang ada dimiliki dia, kejayaannya, kehormatannya, kemuliaannya hanya untuk manusia. Kau jangan berpikir begitu. Kau harus mengerjakan yang bisa kau kerjakan. Artinya nanti Tuhan yang mengerjakannya. Kau harus mengatakan, Tuhan apa yang kau kerjakan. Kau jangan, oh ini pandemi, ini begini, begini, begitu, begini. Kalau Tuhan mengatakan begitu kepadamu, punya alasan. Engkau tidak menerima keselamatan. Engkau, rajamu itu tidak perlu mati di kayu salib. Dia tidak berpikir tuh, diutus anaknya. Dia nggak memikirkan, oh kalau kayak gini, dia kan kaya, aku kan miskin, aku kan berutang. Aku nggak bisa beli apa-apa kepada mereka. Semua itu Tuhan bilang. Roh Kudus itu datang, Tuhan itu datang, Yesusmu itu datang, diutus oleh Bapa, meninggalkan segala kemewahannya, meninggalkan segala tata yang luar biasa. Dia tidak berpikir, kan orang ini kaya, orang Saduki-Saduki ini kaya, buat mempunyai kehormatan, buat apa? Tapi Tuhan tidak memikirkan apa yang ada padanya, tapi dia pikirkan umat-umatnya supaya menerima kemuliaan yang begitu besar.